WHO tahun 1997, keterampilan hidup atau life skill dapat diartikan dengan kemampuan individu untuk beradaptasi dan menunjukkan perilaku positifnya sehingga ia mampu untuk menghadapi tuntutan dan tantangan kehidupannya sehari-hari dengan efektif. Dan merujuk pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, life skill tidak hanya memiliki keterampilan tertentu saja, tetapi memiliki kemampuan dasar pendukungnya secara fungsional seperti membaca, menghitung, merumuskan dan memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, dan terus belajar di tempat kerja mempergunakan teknologi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa life skill merupakan kemampuan dan keberanian individu untuk menghadapi problema kehidupan dan setelahnya secara proaktif dan kreatif untuk mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Lalu, life skill seperti apa sih yang perlu dimiliki oleh seorang individu? Yang pertama, manajemen waktu. Seorang individu perlu untuk memiliki manajemen waktu yang baik dalam kehidupannya. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya. Salah satu contohnya adalah kita sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk memiliki pengaturan waktu yang baik dan bijak. Kapan waktu untuk belajar, bersama keluarga, bermain, dan berorganisasi. Skill kedua yang tidak kalah penting adalah berpikir kritis. Dalam kehidupan, kita perlu untuk berpikir kritis. Berpikir kritis sendiri merupakan suatu skill atau keterampilan di mana seorang individu mampu untuk mengolah data, fakta, dan informasi yang mereka terima menjadi suatu kesimpulan atau menjadi suatu solusi dalam memecahkan masalah. Life skill yang ketiga yaitu keterampilan belajar. Dalam mengikuti perkuliahan, mahasiswa pasti akan sering mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena itu, mahasiswa harus memiliki keterampilan belajar. Ada banyak keterampilan belajar yang harus dimiliki mahasiswa sehingga membantu mereka untuk memahami materi secara efektif dan efisien. Contoh dari keterampilan belajar ini yaitu keterampilan untuk menemukan ide-ide yang penting, mencatat secara efektif dan efisien, membuat mind mapping, kemampuan mengingat, keterampilan untuk menjelaskan ide, serta kemampuan menulis dan sebagainya. Kemudian, keterampilan atau life skill yang harus dimiliki yang keempat yaitu komunikasi asertif. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia tidak dapat lepas dari komunikasi. Dalam perkuliahan pun akan ada banyak interaksi yang terjadi, mulai dari hubungan pertemanan, persahabatan, pengerjaan tugas kelompok, hingga pengerjaan tugas skripsi bersama dosen. Untuk menghadapi masalah-masalah yang dapat terjadi di antara hubungan antar individu, mahasiswa diharapkan dapat berkomunikasi dengan asertif. Asertif sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi yang mana kita harus menyuarakan ide atau pemikiran kita tanpa bersikap agresif. Kemudian, life skill yang terakhir yang harus dimiliki yaitu keterampilan untuk mencari bantuan atau informasi. Saat menghadapi suatu masalah, kadang kita tidak dapat memiliki informasi atau sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan masalah kita tersebut. Nah, dari sana kita harus mencari tempat yang tepat untuk mendapatkan bantuan atau informasi tersebut. Nah, contoh dari mahasiswa Universitas Andalas yaitu dapat datang ke pusat kegiatan mahasiswa dan menemui orang-orang di pusat informasi dan konseling mahasiswa sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas atau permasalahan mereka baik akademik maupun non-akademik. Ada beberapa kelompok keterampilan yang termasuk ke dalam life skill. Yang pertama yaitu cognitive abilities. Dan di dalam cognitive abilities ini juga terdapat dua kelompok. Yang pertama yaitu keterampilan memecahkan masalah dan membuat keputusan. Apa sih bentuk-bentuknya? Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi. Yang kedua, mengevaluasi dampak pada masa depan dari keputusan yang dilakukan pada saat ini pada diri sendiri dan orang lain.
Yang ketiga, keterampilan menentukan solusi alternatif untuk sebuah masalah. Yang keempat, keterampilan melakukan analisis terhadap pengaruh nilai dan sikap diri dan orang lain mengenai motivasi. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yaitu keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Yang pertama, keterampilan menganalisis pengaruh sebaya dan media. Yang kedua, keterampilan menganalisis sikap, nilai, norma-norma sosial, dan keyakinan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan yang ketiga ada keterampilan mengidentifikasi informasi yang relevan dan sumber-sumber informasi. Yang kedua, learning to be personal abilities. Hal ini termasuk kepada 3 keterampilan. Yang pertama, keterampilan meningkatkan pusat kontrol internal, terdiri dari kepercayaan diri atau self-esteem dan keterampilan membangun kepercayaan diri atau confidence. Lalu, keterampilan sadar diri atau self-awareness skill. Hal ini termasuk kepada H, pengaruh, nilai-nilai, sikap, kekuatan, dan juga kelemahan. Selanjutnya ada keterampilan menentukan tujuan atau goal setting skill. Dan yang terakhir, keterampilan evaluasi diri, penilaian diri, dan juga monitoring diri. Keterampilan kedua yaitu keterampilan mengelola perasaan. Hal ini terdiri dari 3 keterampilan pula. Yang pertama yaitu keterampilan mengelola amarah atau anger management. Dan yang kedua, keterampilan mengelola keluhan dan juga keresahan. Yang ketiga, keterampilan mengelola kehilangan, penghinaan, dan juga trauma. Terakhir yaitu keterampilan mengelola stres. Keterampilan ini terdiri dari yang pertama, keterampilan manajemen waktu, yang kedua, keterampilan berpikir positif, dan yang ketiga, keterampilan teknik-teknik relaksasi. Yang terakhir ada interpersonal skill. Interpersonal skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengenal, menghadapi, dan berkomunikasi dengan pihak lain, baik secara individu maupun berkelompok. Terdapat 5 jenis interpersonal abilities. Pertama, kemampuan berbicara atau communication skill. Kita harus dapat berbicara baik itu verbal maupun non-verbal. Nah, seseorang harus memiliki kemampuan berbicara yang baik agar pesan yang ingin ia sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Dan juga dengan keterampilan ini kita dapat lebih mengekspresikan perasaan kita dan juga memberikan umpan balik serta dapat mengajukan pendapat kita kepada orang lain secara tepat dan efektif. Yang kedua adalah kemampuan negosiasi dan menolak. Nah, kemampuan yang harus dimiliki pada skill ini yaitu bagaimana teknik untuk negosiasi yang baik dan juga teknik menolak yang baik. Yang ketiga adalah kemampuan berempati. Nah, kemampuan ini antara lain seperti mendengarkan dan memahami kebutuhan orang-orang yang sedang dalam kesusahan dan sehingga kita dapat mengekspresikan empati kita kepada orang tersebut. Yang keempat adalah kemampuan kerjasama dalam kelompok. Nah, kemampuan ini antara lain seperti mengekspresikan penghargaan atas kontribusi orang lain dengan gaya yang berbeda. Yang kelima yaitu keterampilan advokasi. Keterampilan ini berfungsi untuk mempengaruhi orang lain dan juga memberikan pengaruh kita terhadap orang lain tersebut, dan keterampilan ini berfungsi untuk membangun sebuah jaringan kita terhadap orang lain dan juga memotivasi orang lain. Hai semua,
Aduh, kangen banget nih sama kalian. Kangen belajar offline, kangen main di Prodi. BTW kita kangen banget nggak sih sama Prodi? Aduh, kangen banget sih kalau aku ya. Kangen. Banget. Apalagi kan kita udah juga semester yang paling menyenangkan kan karena udah mulai belajar psikologinya. Ya nih, semua gara-gara corona, nyebelin banget. Ya jadinya kita harus di rumah, nggak boleh kemana-mana, bos tahu. Iya, bener banget. Semuanya bener banget. Tapi gimana lah ya, udah takdir. Nah, kita harus bisa nerima dan selalu berpikir serta lakuin hal-hal yang positif biar kita nggak pusing sendiri. Ya, kita berdoa aja supaya pandemi ini cepat berakhir. Terus kita semuanya bisa kembali lagi deh, bahkan bisa kembali dengan lebih baik. Amin. Amin. Tapi kalian pernah dengar-dengar nggak sih kalau corona ini tuh katanya cuma akal-akalan pemerintahan aja, kayak cuma permainan politik gitu. Aku juga mikir gitu sih, katanya ya pihak rumah sakit ini mempositif COVID-kan semua orang agar dana bantuan dari pemerintah bisa turun. Kesel gak sih? Bener tuh, aku juga pernah dengar kayak gitu. Mereka tuh cuma mentingin mereka sendiri gitu. Gak tahu apa mereka tuh malah nyiksa rakyat biasa kayak kita gitu. Kok kalian ngomong gitu sih, guys? Loh, emang bukannya kayak gitu ya kenyataannya? Emangnya Leli sama Yura punya buktinya gitu? Ya enggak enggak juga sih, cuma Dengar dengar-dengar dari- aja aku sih. Nah, yang kayak gini nih yang nggak boleh guys. Kalau mau ngomong atau ngasih informasi itu harus ada dari sumber yang terpercaya. Iya nih, bukti aja nih. Bentar ya, di share screen dulu. Bentar. Share screen untuk bukti bahwa COVID itu memang nyata gitu. Bukan Iya. hanya konspirasi Nih, saja. supaya kalian percaya nih. Tapi tuh banyak yang bilang kayak gitu juga loh. Emang kalian gak pernah dengar apa? Kalian gak mikir-mikir kayak, masa iya sebanyak itu sampai ada yang meninggal banyak banget? Kan gak mungkin juga Bener kan? sih. Cuma bukti yang ada lebih menguatkan. Keluarkan, Nat. Ya nih, mana nih share screen-nya, Mot? Nah, nih. Bentar. Nih, tuh buktinya ini dari sumber yang terpercaya. Emang ini tuh dari seluruh dunia yang kena, kayak yang terindikasi aja udah 1.119 100 ribuan, Nat. 100.019 begitulah. Terus yang meninggal aja udah 4.295. Aduh, itu tuh kayak udah bahaya banget nggak sih? Nggak mungkin deh rasanya ini cuma kayak akal-akal pemerintah, sedangkan yang meninggal aja tuh udah segitu tuh. Terus kalau ada yang bilang kalau dokter itu mengcovidkan pasiennya, ya nggak mungkin lah. Aku pernah nonton nih di sebuah siaran televisi kalau katanya nggak mungkin, dan dokter itu sendiri bilang nggak mungkin dokter itu mengcovidkan pasiennya, karena kasihan juga nggak sih kalau dia covidin pasien, yang bakal ngerawat juga nanti tim medis juga kan, dokter juga kan nanti yang bakal ngerawat mereka. Iya benar. Kan kita juga lihat kan tenaga medis tuh udah berjuang banget buat merawat pasien COVID. Sampai mereka tuh nggak ketemu sama keluarganya. Kasihan. Iya bener banget. Ini juga pandemi ini kan kenanya di seluruh dunia ya guys, bukan Indonesia aja. Ini dari gambar screenshot yang ini bisa dilihat udah ada 118 negara di seluruh dunia yang kena COVID ini guys. Jadi gimana caranya kalian bilang kalau ini semua itu hoax? Aku kurang tahu juga sih, cuman banyak orang yang ngomong kayak gitu. Nggak boleh gitulah, kita harus berpikir kritis. Apalagi kita ini mahasiswa kan, kita harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain, terutama bagi lingkungan sekitar kita. Nah benar tuh yang dibilang Nada. Ya guys, maafin aku ya.
kami salah. Ya teman-teman sudah mengingatkan kami. Santuy aja guys. Berarti kedepannya kalau ada berita atau hal yang agak ambigu, kita harus cari pembuktiannya dulu ya guys. Benar. Ya benar, sumbernya itu harus terpercaya pokoknya. Siap. Ya. Ini kayak berpikir kritis ini sendiri adalah termasuk life skill yang harus kita punyain untuk mahasiswa. Udah guys.